Bab 131. Chen Xiaozhao dirugikan oleh pelatihan untuk sementara waktu, mengertakkan gigi, dan berkata tidak yakin, saya ingin bersaing dengannya. Jika dia benar-benar mampu, saya akan meminta maaf padanya. Berapa lama kamu akan main-main? Si Tianqi sangat marah sehingga dia meniup janggutnya dan menatap. Pria parubaya dari keluarga Song di sebelahnya tercengang, tidak ada yang mengira bahwa kekuatan Ye Chen sebenarnya lebih tinggi dari si Tianqi. Song Rongrong tiba-tiba juga sedikit bingung, apa maksudmu? Apakah anak ini benar-benar punya beberapa kuas? Bagaimana bisa, hanya mengandalkan dia, bisakah si Tianqi diyakinkan? Saat ini, Ye Chen melirik ke arah Chen Xiaozhao, melihat wajahnya yang bengkak, wajah Apple memerah, dan dia tampak tidak percaya diri. Dia pikir itu lucu, jadi dia bertanya, apa yang ingin kamu bandingkan? Tentu saja itu keterampilan medis. Chen Xiaozhao memutar matanya dan tiba-tiba menyeringai. Dasar pengobatan tradisional Tiongkok adalah melihat, mendengar, dan bertanya. Kami lebih baik daripada kata, uang. Katakan padaku, semua orang di ruangan ini memiliki penyakit atau ketidaknyamanan. Petik 2. Tidak boleh merasakan denyut nadi, tapi menceritakan penyakit pasien dari wajah. Kedengarannya sangat sederhana, namun untuk pengobatan Tiongkok, lebih sulit lagi. Bahkan si Tianqi sendiri mungkin tidak dapat melihatnya secara utuh. Tapi ini adalah spesialisasi Chen Xiaozhao. Dia telah berada di pelukan kakeknya sejak dia berumur 1 tahun, menyaksikan kakeknya merawat pasien. Dia telah menemui setidaknya puluhan ribu pasien. Dia memiliki ingatan yang luar biasa dan dapat mengingat penampilan sakit hampir semua orang dan mengklasifikasikannya. Seiring waktu, dia bisa mengetahui kondisi orang lain hanya dari wajahnya, dan dia hampir yakin akan hal itu. Xiaozhao, bukankah kamu mempersulit Tuan Si? Tegur si Tianqi tidak puas. Namun, tidak ada yang menyangka Ye Chen mengangguk dan berkata sambil tersenyum, kalau begitu terserah kamu. Melihat Ye Chen setuju, si Tianqi tidak mengatakan apa-apa, dan dia ingin melihat detailnya. Aku yang duluan. Chen Xiaozhao sangat gembira, dan segera melangkah maju, berjalan perlahan di depan semua orang, saling menatap dengan hati-hati. 10 menit kemudian, Chen Xiaozhao berkata sambil tersenyum, saya optimis. Langit Paman Song memerah, dan ada garis horizontal di dahinya. Dia pasti menderita tekanan darah tinggi. Dia harus makan makanan ringan dan hindari ikan besar dan daging. Begitu dia selesai berbicara, pria parubaya dari keluarga Song berseru, Dokter kecil Chen sungguh luar biasa, saya memang menderita tekanan darah tinggi. Chen Xiaozhao menunjuk Song Rongrong lagi, dan berkata, alismu merah, matamu keruh, kamu menderita pneumonia, dan kondisimu hampir sembuh. Song Rongrong tersenyum pahit dan berkata, saya mengaguminya. Saya menderita infeksi paru-paru akibat batuk minggu lalu, dan pengobatannya hampir selesai. Chen Xiaozhao berkata lagi, adapun Nona Song, beberapa bibinya menderita dismenore dan dismenore, yang seharusnya disebabkan oleh terlalu banyak pekerjaan. Song Wanting mengangguk dan berkata, kamu benar. Dia menunjukkan gejala beberapa orang satu persatu, semuanya benar. Semua orang tercengang, dan mereka semua memuji Tuan Si atas keterampilan mengajarnya yang luar biasa, dan cucunya yang begitu pandai dalam bidang kedokteran di usia yang begitu muda. Si Tianqi juga tersenyum, cukup bangga. Akhirnya, Chen Xiaozhao menatap Ye Chen lagi, tersenyum penuh kemenangan, dan berkata, Tuan Ye, kondisi Anda paling serius. Anda pasti terkena serangan jantung. Ye Chen berkata sambil tersenyum, saya tidak menyangka usia Anda kurang dari 20, tetapi keterampilan medis Anda sangat luar biasa. Saya juga mengaguminya, namun, masih ada sedikit kelalaian, dan saya akan menebusnya untuk Anda. Setelah selesai berbicara, ia menunjuk pria parubaya dari keluarga Song, selain tekanan darah tinggi, pria ini juga menderita diabetes dan jantung berdebar-debar, apalagi tulang rusuk di dada kiri seharusnya patah, yang konon menjadi luka lama 10 tahun yang lalu. Pria parubaya dari keluarga Song terkejut dan berkata dengan heran, Tuan Ye, keterampilan medis Anda terlalu kuat. Anda bahkan dapat melihat diabetes dan patah tulang saya. Saya mengalami kecelakaan mobil 13 tahun yang lalu dan mematahkan tulang saya, tulang rusuk. Ye Chen tersenyum dan menunjuk ke arah Song Honor lagi, infeksi paru-parunya disebabkan oleh serangan angin dingin setelah minum, dan defisiensi ginjalnya. Selain panas paru-paru, masalah terbesarnya adalah defisiensi ginjal.
Untuk menghilangkan panas paru-paru terlebih dahulu ginjal perlu disembuhkan. Song Rongrong menunjukkan rasa malu, dan berkata, berhentilah berpura-pura menjadi hantu, ginjalku sangat bagus. Seorang pria dikatakan menderita defisiensi ginjal, jadi tentu saja dia tidak yakin. Apalagi, kalaupun memang kekurangan ginjal itu benar, hal itu tidak boleh diakui. Ye Chen memandangnya, dan berkata dengan ringan, defisiensi ginjal hanyalah penampakan dari penurunan fungsi ginjal. Jika dilanjutkan, fungsi ginjal Anda akan semakin buruk. Hal ini tidak hanya akan mempengaruhi kemampuan Anda di area itu, tetapi bahkan mungkin membuat kamu menderita uremia. Jadi jangan terlalu sombong, luangkan waktu ke rumah sakit untuk memeriksanya. Mungkin kamu masih bisa diselamatkan, kalau tidak kamu hanya bisa menunggu transplantasi ginjal. Kamu, Song Rongrong sangat marah, dan hendak melakukan serangan ketika dia dihentikan oleh seorang pria parubaya di sampingnya. Ye Chen melihat ke arah Song Wanting lagi, dan berkata dengan acuh tak acuh, Nona Song, tubuhmu terutama dipengaruhi oleh dampak terjebak dalam formasi naga, dan ada beberapa efek sampingnya, dan kamu kebetulan mengalami menstruasi pada tengah malam tadi malam, dan yin Anda relatif kuat. Tapi jangan khawatir, setelah menstruasi ini selesai, semua gejala ini akan hilang dengan sendirinya, dan menstruasi berikutnya akan lebih tepat waktu. Song Wanting tampak sangat terkejut, dan bahkan sedikit malu. Dia tidak tahu bagaimana Ye Chen bisa mengetahui bahwa dia menjadi bibi besar, dan dia tahu bahwa dia datang tadi malam, bukankah itu luar biasa? Pada saat ini, Chen Xiaozhao terkejut melihat Ye Chen menambah penyakit orang-orang ini, tetapi dia bahkan lebih tidak yakin. Dia tidak bisa melihat penyakit tersembunyi ini hanya dengan melihat wajahnya, tapi Ye Chen hanya melihatnya sekilas, tapi mengatakan semuanya. Apa yang terjadi? Apakah dia menebak? Chen Xiaozhao menggigit bibirnya dan berkata, Tuan Ye, penyakit jantung Anda, benarkan? Benarkah? Ye Chen tersenyum, dan mengulurkan tangannya di depan Si Tianqi. Tuan Si, tolong periksa denyut nadi saya. Si Tianqi ragu-ragu sejenak, dan meletakkan tangannya di pergelangan tangan Ye Chen. Setelah beberapa saat, dia meletakkan tangannya, menoleh dan menatap Chen Xiaozhao, dan memarahi, kamu adalah kucing berkaki 3, dan kamu masih bermain dengan kapak di depan Tuan Ye, dan kamu masih belum aku tidak meminta maaf pada Tuan Ye. Chen Xiaozhao berteriak, kakek, apa yang saya katakan salah? Si Tianqi menggelengkan kepalanya, menghela nafas dan berkata, periksa denyut nadimu sendiri. Tuan Ye tidak menderita penyakit jantung apapun, kamu salah. Apa? Chen Xiaozhao tidak dapat mempercayai telinganya. Dia tidak pernah membuat kesalahan dalam diagnosis selama lebih dari 10 tahun, dan ciri-ciri penyakit jantung paling mudah dilihat. Bagaimana dia bisa salah? Dia berjalan ke arah Ye Chen, mengulurkan tangannya untuk memeriksa denyut nadinya, dan juga tertegun, wajahnya memerah. Hatinya sangat baik, tidak ada penyakit jantung. Mungkinkah dia sengaja berpura-pura terkena serangan jantung tadi untuk mempermalukan dirinya sendiri? Jika dia bisa dengan mudah menyamarkan ciri-ciri penyakit tertentu di permukaannya sendiri, maka pengendalian Zenqi di tubuhnya seharusnya sudah luar biasa, bukan? Jika Anda mengatakan itu, maka Anda bisa dianggap sebagai manusia dewa. Terlebih lagi, dia baru saja melihat penyakit tersembunyi orang-orang ini, dan dia tidak berpikir dia tertipu, keterampilan medisnya jauh lebih unggul dari miliknya. Jangan bilang kamu tidak bisa membandingkan, meskipun kamu seorang kakek, kamu tidak bisa membandingkan. Namun, dia masih sangat muda, bagaimana dia bisa memiliki kekuatan yang begitu kuat? Bab 132, Chen Xiaozhao akhirnya mengerti apa yang dimaksud Ye Chen dengan, hampir berarti tadi. Orang-orang masih memberikan wajahnya, dia tidak, hampir jahat, tapi, tidak terlalu jahat. Si Tianqi juga kaget, dia bisa melihat bahwa Ye Chen sedang mengendalikan nafas batinnya, dengan sengaja membiarkan energi sebenarnya di tubuhnya mengalir mundur, menciptakan ilusi, serangan jantung, itulah mengapa cucunya tertipu. Namun, aliran balik Zenqi di dalam tubuh akan membuat orang sangat kesakitan. Tapi Ye Chen tidak hanya bisa mengontrol aliran balik energi sejati di tubuhnya, tapi juga menariknya kembali dengan bebas, dan wajahnya seperti biasa, tanpa ada tanda-tanda rasa sakit. Pangkalan kultivasi ini mungkin belum tua, setidaknya berusia 100 tahun. Si Tianqi tahu bahwa dia telah bertemu dengan seorang ahli di dunia tersembunyi. Cucu perempuannya masih bertarung sampai mati, terus-menerus memprovokasi satu sama lain. Untungnya, Ye Chen adalah seorang pria sejati,
jika dia tersinggung, dia mungkin menggunakan satu gerakan, dan dia dan cucunya akan dibunuh, dan mereka bahkan tidak punya kekuatan untuk melawan. Jadi, dia menatap Chen Xiaozhao dengan tajam, dan berkata, kultivasi Tuan Ye luar biasa, Andalah yang salah melihatnya, dan Anda masih belum meminta maaf. Setelah selesai berbicara, si Tianqi mengepalkan tinjunya pada Ye Chen dan berkata, orang tua itu tidak memiliki cara untuk mendisiplinkan cucunya. Tolong jangan salahkan Tuan Ye, dia akan menghukumnya dengan baik ketika dia kembali. Chen Xiaozhao juga sadar kembali dan menyadari bahwa keterampilan medis pihak lain beberapa tingkat lebih tinggi daripada miliknya, jadi dia harus diyakinkan, menundukkan kepalanya dan berkata, Saya akui bahwa keterampilan medis Anda lebih baik daripada milikku. Ye Chen melambaikan tangannya sambil tersenyum dan berkata, mempraktikkan pengobatan adalah tentang membantu dunia dan menyelamatkan orang. Tidak ada yang namanya kuat atau lemah. Jika saya menghadapi beberapa penyakit sulit dan bermacam-macam yang belum pernah saya lihat, saya mungkin harus meminta nasihat Tuan Si. Mendengar kata-kata ini, si Tianqi merasa malu, tetapi lebih mengaguminya. Jelas sekali bahwa keterampilan medis pihak lain jauh lebih tinggi daripada miliknya, tetapi dia dengan sengaja mundur, pikiran seperti ini jelas tidak dimiliki oleh orang biasa. Selain itu, keterampilan medisnya telah mencapai kesempurnaan, dan saya khawatir di seluruh Tiongkok, tidak ada orang kedua. Si Tianqi menundukkan tangannya kepada Ye Chen, dan berkata dengan sungguh-sungguh, saya tidak pernah berpikir bahwa saya akan bertemu dengan guru seperti guru Ye seumur hidup saya. Saya akan meminta guru untuk mengajari saya di masa depan. Ye Chen meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan sedikit mengangguk. Si Tianqi terkejut dan dengan cepat berkata, terima kasih, Tuan Ye. Melihat percakapan keduanya, semua orang yang ada di ruangan itu kaget. Dia sudah menjadi dokter ajaib nomor 1 di wilayah Jiangnan, namun dia merendahkan diri untuk meminta nasihat Ye Chen. Semua orang di ruangan itu kaget. Dokter jenius nomor 1 di selatan sungai yang sesangat dihormati kemanapun dia pergi, dan rumah sakit besar juga menganggap Tuan Si sebagai tamu kehormatan. Dia berperilaku seperti siswa sekolah dasar di depan Ye Chen, menanyakan, Master, untuk nasihat yang luar biasa. Chen Xiaozhao juga tercengang, tetapi dia tidak berani bertanya lebih lanjut. Ye Chen melirik si Tianqi dan berkata, Tuan Si, saya pikir Anda mengalami luka dalam, jadi itu sebabnya Anda meminta cucu Anda untuk mengobati penyakitnya. Kamu benar-benar melihat luka dalam kakekku. Kejutan melintas di wajah Chen Xiaozhao. Namun, dia segera kembali. Tenang, dengan keterampilan medis Ye Chen, terlihat bahwa hal itu normal. Chen Xiaozhao berkata, kakek saya dulu mundur untuk menyembuhkan luka-lukanya, dan tahun ini dia tidak akan lagi merawat orang lain. Ketika Song Rongrong mendekatinya, kakek saya juga dengan sopan menolak, tetapi 2 hari yang lalu, seorang teman kakek saya menjualnya sebuah obat ajaib. Saya mendengar bahwa obat ajaib itu diperoleh di Jinling, dan kakek saya ingin datang untuk melihatnya, jadi dia datang untuk merawat Penatua Song. Obat ajaib apa? Ye Chen juga terkejut. Sebenarnya ada obat ajaib yang membuat si Tianqi tergoda, entah apa itu. Si Tianqi dengan cepat mengeluarkan kotak giok dari dadanya, membukanya dengan hati-hati, dan berkata, obat ajaib ini harganya 10.000, tapi itu sangat berharga. Saya telah mengambil setengahnya, dan saya sedang menyempurnakan kekuatan setengahnya, dari itu, dan separuh sisanya telah dibawa bersamaku sepanjang waktu. Tubuh, Tuan Ye, silakan lihat. Melihat bahwa obat ajaib ini dianggap sebagai harta karun oleh si Tianqi, kerumunan orang berkumpul satu demi satu, ingin melihat apa obat ajaib yang membuat dokter jenius itu terpesona. Begitu kotak giok dibuka, aroma obat keluar. Melihat setengah pil obat Tiongkok hitam di dalam kotak, si Tianqi mengambil pisau giok, dengan hati-hati memotong sepotong paku besar, dan menyerahkannya kepada pria parubaya dari keluarga Song dan Song Rongrong untuk mereka coba. Keduanya ragu-ragu sejenak, dan memasukkan ampas obat ke dalam mulut mereka. Ampas obatnya meleleh di mulut, dan ekspresi pria parubaya dari keluarga Song menjadi semakin terkejut. Si tua, obat peri macam apa ini? Aku sering merasakan nyeri tumpul pada patah tulang dada kiriku, tapi sekarang rasa sakit itu sudah hilang sama sekali. Song Rongrong juga tercengang, paru-paruku selalu tidak nyaman, tetapi setelah memakan sedikit ampas obat ini, aku segera merasa jauh lebih baik. Si Tianqi tersenyum dan berkata, sekarang kamu tahu keampuhannya. Pria parubaya dari keluarga Song tampak terkejut,
dan berkata kepada Tuan Si, ramuan ini sungguh luar biasa. Jika Tuan Si bisa membuatnya, saya ingin menghabiskan banyak uang untuk membelinya. Si Tianqi tersenyum kecut dan berkata, saya juga telah mempelajari resepnya, tetapi saya tidak dapat melihatnya sama sekali. Saya hanya tahu bahwa ini adalah teknik alkimia yang telah lama hilang. Saya khawatir setengah butir obat ajaib ini adalah sudah menjadi yang terbaik di dunia. Ketika Ye Chen melihat setengah pil, dia membeku di tempat, lalu tersenyum kecut. Tuan Si, apakah Anda membeli obat ini? Ya, si Tianqi tersenyum dan berkata, tidak terlalu banyak. Layak menghabiskan 10 juta yuan untuk membeli ramuan yang telah lama hilang ini. Petik 2, Tuan Ye, Anda juga dapat melihat bahwa pil ini memiliki sejarah yang bagus. Teman saya mengatakan bahwa orang yang membuat pil ini adalah seorang guru pertapa, yang berusia lebih dari 1 tahun. Teman saya berlutut di depan gerbang rumah Tuan selama 3 tahun, hari 3 malam tergerak oleh tuannya, saya membelinya dengan harga 1. Pada hari kedua setelah membeli obat, Grandmaster meninggalkan kediamannya dan berkelana, saya khawatir jarang melihatnya lagi di kehidupan ini. Petik 2, pria parubaya dari keluarga Song menghela nafas, tuan tua ini, saya khawatir dia adalah guru abadi. Jika Anda ingin membeli obat mujarab, uangnya tidak banyak. Chen Xiaozhao baru saja meminta maaf kepada Ye Chen, meskipun dia yakin dengan keterampilan medisnya, tetapi berpikir bahwa keterampilan medisnya lebih baik daripada kakeknya, dia tetap merasa tidak nyaman. Melihat ekspresi aneh Ye Chen saat ini, seolah menahan senyuman, dia langsung merasa sedikit kesal, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Hei, apa yang kamu tertawakan? Bukankah kamu meremehkan obat mujarab, kamu tahu cara membuatnya? Ye Chen tertegun sejenak, melihat semua orang memandangnya, dia tidak punya pilihan selain berkata, saya membuat ramuan ini, Tuan Si, Anda ditipu oleh teman Anda itu. Begitu dia selesai berbicara, seluruh ruangan menjadi sunyi senyap. Lusinan tatapan tertuju padanya, dan semua orang tercengang. Si Tianqi tertegun di tempat, tidak dapat pulih, dan berkata dengan heran setelah beberapa saat, Tuan Ye, Anda benar-benar membuat obat yang tiada taraf ini. Chen Xiaozhao membuka mulutnya lebar-lebar, seolah tubuhnya membeku. Ye Chen mengangguk, dan berkata dengan ringan, ini bukan obat ajaib. Saya hanya membuatnya untuk mengobati memar ayah mertua saya, dan saya takut tubuhnya tidak dapat meminumnya, jadi saya sengaja mengurangi sedikit obat, itu hanya produk setengah jadi. Saat Ye Chen selesai berbicara, kerumunan itu terdiam lagi. Bab 133, si Tianqi sangat terkejut dengan penjelasan Ye Chen sehingga dia bahkan tidak bisa berbicara. Seluruh tubuh, bahkan dengan janggut seputih salju, gemetar terus-menerus. Dia tidak dapat mempercayainya, obat ajaib yang dia pikir dibuat oleh guru pertapa sebenarnya dibuat oleh Ye Chen muda di depannya. Apalagi menurutnya ini hanya bisa dikatakan produk setengah jadi. Produk setengah jadinya sangat kuat, jadi jika ramuan ini dimurnikan dengan serius, bukankah efeknya akan setidaknya 2 kali lebih baik dari yang sekarang? Pria parubaya dari keluarga Song juga tercengang, dan tiba-tiba ada ledakan ekstasi di hatinya. Dia tidak pernah membayangkan Song Wanting bisa menemukan dewa yang begitu hebat. Jika keluarga Song bisa memeluk paha seperti itu seperti memeluk paha emas. Tapi apa yang paling ditakuti oleh orang-orang kaya dan berkuasa? Itu adalah kematian. Tidak peduli berapa banyak uang, tidak peduli seberapa kuatnya, kenikmatan tak bernyawa akan sia-sia. Jika Anda mengenal master seperti ini yang bisa meminum obat ajaib kapan saja, memperpanjang hidup Anda bukanlah sebuah kemewahan. Ambil contoh Pasong, jika Pasong benar-benar bisa lebih dari itu akan menjadi berkah bagi seluruh keluarga Song. Karena wajah Song Lao, fondasi Song Lao, dan koneksi Song Lao, mustahil bagi keturunan keluarga Song manapun untuk membandingkannya. Orang tua itu masih hidup, banyak orang harus memberikan muka, tetapi jika orang tua itu pergi, banyak orang tidak akan memberikan wajah lagi kepada keluarga Song. Oleh karena itu, keluarga Song pun berharap lelaki tua itu bisa hidup selama beberapa tahun. Dengan dia melindungi putra-putra keluarga Song, putra-putra tersebut akan mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Song Rongrong, yang selalu meremehkan Ye Chen, juga terkejut saat ini. Pada saat yang sama, dia tidak bisa menahan perasaan sedikit bingung. Tadi, aku mencoba yang terbaik untuk mengejeknya, tapi menurutku dia bukanlah master tersembunyi yang sebenarnya. Si Tianqi mau tidak mau menangkupkan tinjunya dan membungkuk,
memohon, Tuan Ye, orang tua ini telah menderita luka lama. Jika Anda berbaik hati memurnikan obat ajaib untuk saya ingin memberi Anda 10 juta secara tunai. Pria parubaya dari keluarga Song mau tidak mau juga melangkah maju untuk memberi hormat, dan berkata dengan suara gemetar, Tuan Ye, jika Anda dapat memurnikan obat ajaib itu lagi, mohon jual satu kepada keluarga Song, dan keluarga Song juga bersedia memberikan uang tunai puluhan juta. Petik 2. Ye Chen berkata dengan ringan, saya tidak kekurangan uang, dan saya dapat memurnikan obatnya lagi. Ini tidak terlalu merepotkan, karena Anda tulus, saya akan berlatih lagi di lain hari, dan kemudian saya akan memberi Anda masing-masing satu. Tuan Ye, Anda benar-benar seorang bangsawan dari keluarga Song saya. Pria parubaya dari keluarga Song sangat bersemangat sehingga dia tidak dapat berbicara dengan jelas. Melihat Ye Chen berdiri, dia dengan cepat memindahkan bangku dan menyekanya dengan miliknya, lengan baju, Tuan Ye, duduklah. Song Honor juga dengan cepat mengambil secangkir teh, dan dengan hormat memberikannya kepada Ye Chen, Tuan Ye haus, minumlah tehnya. Song Wanting menonton dalam diam, merasa sangat terkejut hingga tidak ada yang bisa ditambahkan. Saya benar-benar tidak menyangka Ye Chen akan memiliki kekuatan seperti itu. Apalagi dia menantu tak tergerak dengan uang 20 juta, kenapa? Mungkinkah energinya sendiri lebih kuat dari yang dilihatnya? Namun, mengapa orang sekuat itu bersedia menjadi menantu? Si Tianqi, yang dikenal sebagai dokter ajaib, juga menghela nafas dari lubuk hatinya saat ini. Tuan Ye, Anda benar-benar seorang guru abadi. Kekuatan Anda, hati dan jiwa Anda, saya khawatir saya akan hidup lagi 100 tahun, dan aku mungkin tidak bisa menyusulmu. Saat kamu, menurut si Tianqi, tidak peduli berapa usianya, dia paling banyak bisa menyentuh tumit Ye Chen. Keterampilan medis orang ini tidak dapat diduga. Yang lebih menakjubkan lagi adalah dia mampu memurnikan obat ajaib yang begitu kuat. Ini hanyalah keberadaan seperti dewa. Ye Xiaozhao, cucu si Tianqi, sudah tersipu saat ini. Dia tidak diyakinkan oleh Ye Chen sekarang, tapi sekarang, dia benar-benar yakin. Ye Chen berkata kepada si Tianqi dengan tenang saat ini, Tuan Si, meskipun obat yang Anda beli memang efektif untuk luka dalam Anda, bagaimanapun juga, obat tersebut kekurangan beberapa resep, dan kemanjuran obatnya telah mencapai 20%. Saya akan melakukannya mengirimimu pil lengkap, selama kamu meminumnya, luka dalam akan segera sembuh total. Tuan Lao Ye, terima kasih. Wajah si Tianqi penuh rasa terima kasih, dan dia berlutut dan mengepalkan tinjunya sambil menangis. Ye Xiaozhao juga berlutut bersama si Tianqi, tersipu dan berkata kepada Ye Chen, Tuan Ye, terima kasih. Si Tianqi juga berkata, Tuan Ye, Anda bukan anggota komunitas pengobatan tradisional Tiongkok Nanguang, tetapi setelah ada selama beberapa dekade, dan memiliki beberapa kontak dan mie tipis. Si tidak memiliki apapun untuk membalas kebaikan Guru Ye. Jika Anda memerlukan obat apapun materi di masa depan, atau jika kamu ingin melakukan sesuatu, suruh saja aku melakukannya. Ye Chen sedikit mengangguk. Meskipun si Tianqi hanyalah seorang dokter pengobatan Tiongkok, keluarga si telah mempraktikkan pengobatan selama beberapa generasi dan merupakan dokter jenius nomor 1 di selatan Sungai Yangtze. Kontak dan sumber daya dalam bahan obat mungkin tidak sebaik keluarga Song. Dengan bantuan keluarga Si, akan lebih mudah untuk menemukan bahan obat untuk memperbaiki rantai sendiri di masa depan. Pada saat ini, Penatua Song, yang selama ini diam, tiba-tiba terbatuk dan membuka matanya. Mata semua orang tertarik padanya, dan setelah melihatnya, mereka langsung terkejut. Elder Song, yang tidak sadarkan diri selama ini, duduk dari tempat tidur sendirian. Ini, pria parubaya di keluarga Song bahkan tidak berani menarik napas panjang, dia takut semua ini hanyalah ilusinya. Dokter telah mengeluarkan pemberitahuan penyakit kritis kepada lelaki tua itu, karena mengira lelaki tua itu tidak akan bertahan hidup beberapa hari. Song Rongrong secara khusus mengundang dokter jenius si Tianqi, tetapi cucu perempuan si Tianqi hanya dapat memulihkan sedikit warna kulit lelaki tua itu setelah akupuntur, tetapi tidak ada yang dapat dia lakukan terhadap kondisi Song. Dia berpikir bahwa dia bahkan bisa mempersiapkan pemakaman lelaki tua itu, tetapi Ye Chen pergi untuk memberikan jarum pada lelaki tua itu tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dan dia tidak menyangka, Ye Chen berkata bahwa lelaki tua itu akan bangun dalam setengah jam, dan lelaki tua itu benar-benar bangun setelah setengah jam. Terlebih lagi, mata lelaki tua itu jernih, kulitnya sehat,
dan wajahnya kemerahan, jauh lebih baik daripada sebelum dia sakit. "Ini luar biasa," si Tianqi berseru, dan berkata, "Tuan Ye berbicara selama setengah jam, tapi tidak buruk untuk 1 menit." Semua anggota keluarga Song berseru, "Ini benar-benar dokter ajaib." Benar saja, seorang dokter ajaib. Pria parubaya dari keluarga Song buru-buru melangkah maju dan bertanya kepada lelaki tua itu, "Ayah, bagaimana perasaanmu?" Penatua Song memandang putra kesayangannya dengan mata yang rumit, dan matanya dipenuhi dengan ekspresi kegembiraan setelah bencana itu, dan menghela nafas. "Saya pikir saya sudah mati, tetapi saya tidak pernah berharap untuk bangun lagi." Pria parubaya dari keluarga Song menunjuk ke arah Ye Chen dan berkata dengan penuh semangat, "Ayah, terima kasih kepada Tuan Ye karena telah menyelamatkanmu kali ini." Penatua Song menoleh untuk melihat ke arah Ye Chen. Melihat bahwa dia masih sangat muda, dia tidak dapat menahan diri untuk sedikit terkejut. Kemudian dia kembali sadar dan menangkupkan tangannya dan berkata, "Rahmat yang menyelamatkan nyawa dari Dr. Genius tak terlupakan bagiku." Ye Chen tersenyum tipis, dan berkata, "Tidak ada yang perlu dikhawatirkan." Setelah itu, Ye Chen menunjuk si Tianqi dan cucunya Chen Xiaozhao yang berada di sampingnya, dan berkata, "Tuan Si dan cucunya juga telah melakukan banyak upaya untuk menyelamatkan Anda, dan itu bukan karena saya sendiri." Bab 134. Si Tianqi tidak menyangka Ye Chen bisa mengatakan hal-hal baik untuk dia dan cucunya saat ini. Dia bersyukur di dalam hatinya, dan berkata dengan rendah hati di wajahnya, "Tuan Song, Tuan Ye rendah hati." Faktanya, Tuan Song mampu mengubah krisis menjadi keselamatan, berkat jarum ajaib Tuan Ye. "Jika bukan karena dia, kami mungkin tidak dapat membangunkan Anda." Penatua Song mengangguk, tetapi berkata dengan sopan, "Saya pernah mendengar reputasi Si sebagai dokter ajaib, jadi mohon jangan meremehkan diri sendiri. Bagaimanapun, Anda sudah membantu saya dengan datang ke sini." Setelah selesai berbicara, dia melihat ke arah Ye Chen lagi, dan berkata dengan serius, "Tuan Ye, rahmat menyelamatkan nyawa tidak dapat dilupakan. Di masa depan, kapanpun ada sesuatu yang dapat digunakan dalam keluarga Song, Tuan Ye mengatakan itu keluarga Song sedang naik turun." "Tidak," Ye Chen tersenyum tipis dan berkata, "Nyonya Song sangat sopan." Setelah selesai berbicara, melihat hari sudah larut, Ye Chen berkata, "Tuan Song, Anda baru saja sembuh dari penyakit serius, dan tidak pantas bagi Anda untuk menghabiskan terlalu banyak energi. Lebih baik biarkan seseorang melayani Anda untuk beristirahat, dan aku akan pergi dulu." Song Lao buru-buru berkata, "Tuan Ye, kali ini saya menyelamatkan nyawa orang tua itu. Berapa yang harus saya bayar untuk biaya konsultasi?" "Orang tua itu pasti akan membayar 2 kali lipat." Ye Chen berkata dengan ringan, "Tidak perlu biaya konsultasi. Kali ini saya melakukannya demi Nona Song menginginkan lagu, dan ini adalah bantuan dari teman-teman." Ketika Song Wanting mendengar ini, dia terkejut secara fisik dan mental. Ye Chen memuji dirinya sendiri di depan kakeknya. Bagaimanapun, kakek dapat memutuskan berapa banyak harta keluarga yang dapat diwarisi setiap keluarga Song dan peran apa yang dapat mereka mainkan dalam bisnis keluarga di masa depan. Jika dia bisa mendapatkan bantuannya, dia bahkan mungkin akan menjadi pemimpin keluarga Song di masa depan, dan itulah yang dia nanti-nantikan. Ye Chen memberi dirinya pujian yang begitu besar kali ini, sepertinya dia selangkah lebih dekat ke tujuan ini. Pada saat ini, Penatua Song tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat ke arah cucunya Song Wanting, mengangguk sedikit, dan berkata, "Oke. Bagus sekali. Bahkan jika kamu menyelamatkan nyawa kakek, kamu tidak boleh memperlakukan Tuan Ye dengan buruk." Song Wanting buru-buru membungkuk, dan berkata dengan serius, "Jangan khawatir, kakek, Wanting pasti akan membalas Guru Ye dengan baik." "Baik." Penatua Song mengangguk puas dan tertawa terbahak-bahak. Song Rongrong, yang berdiri tidak jauh dari situ, memiliki ekspresi yang sangat jelek. "Penghargaan ini sepenuhnya diambil oleh Song Wanting, maka saya khawatir saya akan menjadi sangat pasif di masa depan." Ye Chen tidak tinggal di rumah Song terlalu lama. Melihat Song hampir pulih, dia mengusulkan agar dia berkultivasi dengan baik dan mengundurkan diri terlebih dahulu. Jadi, Penatua Song membawa seluruh keluarga Song ke pintu secara langsung. Si Tianqi pun memutuskan untuk pergi bersama cucunya. Ye Chen menyuruhnya mencari hotel di Jinling selama beberapa hari dan menghubunginya setelah dia selesai memurnikan obatnya. Tentu saja, si Tianqi berterima kasih, dan menyaksikan Ye Chen masuk ke mobil Song Wanting dengan hormat.
Setelah itu, Song Wanting mengantar Ye Chen kembali ke kota. Dalam perjalanan, Song Wanting berkata kepadanya, "Tuan Ye, terima kasih banyak untuk hari ini." Ye Chen tersenyum tipis, dan berkata, "Masalah kecil, tidak perlu bersikap sopan, mungkin aku akan membutuhkan bantuan Nona Song di masa depan." Song Wanting buru-buru berkata, "Tuan Ye, jangan khawatir, Wanting tidak akan pernah menolak kebutuhan apa pun." Lagi pula, Song Wanting melihat ke sisi wajah Ye Chen, dan bertanya dengan ragu, "Tuan Ye, bolehkah saya meminta Anda mencari tempat untuk duduk dan minum?" Dia memiliki 10.000 keraguan tentang Ye Chen di dalam hatinya, menunggu jawabannya terpecahkan. Selain itu, dia juga menemukan bahwa Ye Chen ini tampaknya memiliki kekuatan magnet yang kuat, dan mulai memancarkan ketertarikan yang tak tertahankan pada dirinya sendiri, yang membuatnya tidak mampu untuk menanggungnya. "Saya ingin lebih dekat dengannya dan belajar lebih banyak tentang rahasia yang ada di lubuk hatinya." Ye Chen melihat waktu, belum terlambat, dan dia sudah lama tidak minum, jadi dia mengangguk dan berkata, "Oke, kamu bisa memilih tempatnya." Song Wanting sangat gembira, dan buru-buru berkata, "Saya tahu sebuah bar, itu bagus." Bagaimanapun, dia menginjak pedal gas dan melaju menuju pusat kota dengan kecepatan tinggi. Pusat kota, sebuah bar bernama Cerah. Song Wanting memarkir mobil di depan pintu, melemparkan kunci mobil ke petugas parkir, dan membawa Ye Chen masuk. Ketika pelayan melihatnya, dia langsung berkata dengan hormat, "Mes Song, selamat malam. Apakah Anda masih di kursi lama?" Song Wanting mengangguk, dan pihak lain segera berkata, "Silakan ikuti saya." Lantai pertama bar ini memiliki lantai dansa dan DJ, dan cukup ramai, namun pelayan langsung membawa mereka ke lantai 2, di mana terdapat tempat duduk tanpa kursi di sekitar pagar lantai 2, di mana Anda bisa tidak hanya menonton melihat pemandangan yang meriah di bawah, tidak ada orang di sekitar, dan musik yang tidak terlalu keras, bisa menjadi sunyi di tengah kebisingan. Begitu Song Wanting duduk, dia langsung berkata kepada pelayan, "2 botol 82 Lafite terbaik." "Nona, lagu yang baik." Pelayan itu membungkuk dengan penuh hormat, dan dengan cepat membawakan 2 botol anggur merah. Anggur merah dibuka, dan sebagian dituangkan ke dalam botol. Pelayan ingin menyajikannya di sampingnya, jadi Song Wanting berkata kepadanya, "Turun, dan sapa bosmu, jangan bawa tamu lain ke lantai 2 hari ini." "Baik Nona Song." Pihak lain membungkuk hormat dan melangkah mundur. Ye Chen bertanya dengan rasa ingin tahu, "Apakah Anda punya saham di sini?" Song Wanting tersenyum tipis dan berkata, "Bar ini dibuka oleh pelayan dari cabang keluarga Song." Ye Chen mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Keluarga Song memang keluarga besar." Song Wanting menertawakan dirinya sendiri dan berkata, "Tidak apa-apa. Di Jinling, benar-benar tidak ada keluarga yang bisa menandinginya. Tapi meninggalkan Jinling, itu bukan apa-apa. Yanjing sendiri memiliki keluarga besar. Keluarga besar yang jauh lebih kuat dari Song keluarga, keluarga Lan, keluarga Huang, keluarga Ou, keluarga Dong, yang paling kuat adalah keluarga Su dan keluarga Ye. Keluarga besar seperti keluarga Ye hampir sama baiknya dengan kita. 10, kita bisa hanya melihat ke atas." Ye Chen tersenyum tanpa mengucapkan sepatah kata pun. "Kamu keluarga, bukankah itu keluarganya sendiri? Hanya saja saya belum memutuskan apakah akan kembali atau tidak. Sejujurnya, hidup sebenarnya cukup baik sekarang. Saya tidak hanya memiliki M Grand Group dan uang tunai puluhan miliar, tetapi saya juga memiliki kemungkinan tak terbatas yang diberikan kepada saya oleh 9 kitab suci surgawi yang mendalam. Sebaliknya, jika Anda kembali ke keluarga Ye, Anda akan dikenakan banyak batasan. Bagaimana Anda bisa sebebas sekarang?" Pada saat ini, Song Wanting menuangkan segelas anggur merah untuk Ye Chen dan dirinya sendiri, menyerahkan salah satu gelas kepada Ye Chen, dan berkata sambil tersenyum, "Ayo, Tuan Ye, izinkan saya bersulam untuk Anda." Lampu di lantai 2 redup, dan pelayan meletakkan 2 lilin di atas meja. Di bawah cahaya lilin, wajah Song Wanting tampak merah jambu dan kemerahan. Ye Chen mengambil anggurnya, memandang Song Wanting, yang berwarna merah jambu dan kemerahan, dan berkata sambil tersenyum, "Nona Song, setiap kali kamu minum, pasti ada alasan untuk minum, seperti apa yang kita rayakan, atau ingat, peringati, atau kesal atau senang tentang sesuatu. Jadi sebelum kita minum setiap gelas anggur, kita harus mengatakan mengapa kita minum segelas anggur ini. Bagaimana menurut Anda?" Bab 135.
Mendengar permintaan khusus Ye Chen, Song Wanting tersenyum dan berkata, "Oke, karena ini segelas anggur pertama, izinkan saya menjelaskan alasannya terlebih dahulu." Saat dia berbicara, dia berdeham, tersenyum manis, dan berkata, "Tentu saja segelas anggur pertama adalah karena terima kasih. Kamu menyelamatkan kakekku hari ini dan sangat membantuku." Ye Chen mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Oke, kalau begitu kita akan menghabiskan segelas anggur ini." Setelah berbicara, dia mengambil gelas anggur, dengan lembut menyentuh gelas anggur di tangan Song Wanting, dan meminumnya dalam satu tegukan. Song Wanting juga meminum semua anggur di gelas dengan sangat berani, lalu bertanya kepada Ye Chen sambil tersenyum, "Tuan Ye, beritahu saya mengapa Anda meminum gelas kedua." "Oke," Ye Chen tersenyum dan berkata, "cangkir kedua ini hanya untuk takdir. Di dunia ini, orang dapat saling mengenal karena takdir yang dipupuk selama ribuan tahun. Anda dan saya ditakdirkan, dan segelas anggur ini hanya untukmu. Terima kasih atas nasibmu." "Oke," Song Wanting berkata sambil tersenyum, "terima kasih takdir." Segera setelah minuman ketiga, Song Wanting tersipu dan berkata, "Segelas anggur ini, saya menghormati kemampuan luar biasa Tuan Ye. Saya melihat kemampuan Tuan Ye untuk menyembuhkan penyakit dan menyelamatkan nyawa hari ini, dan saya semakin yakin bahwa ketika Anda tersambar petir dan meninggal di Jinghai, ini bukan suatu kebetulan. Tuan Ye, apakah Anda ingin membicarakannya sendiri?" Ye Chen tersenyum santai, dan berkata dengan cara yang tidak dapat dipahami, "Apakah itu suatu kebetulan atau tidak, Tuhan mengetahuinya di dalam hatinya. Adapun Anda dan saya manusia, saya hanya dapat mengatakan bahwa rahasianya tidak boleh diungkapkan." Song Wanting mengangguk dan tersenyum, menatap mata indah Ye Chen, dia berkata dengan serius, agar tidak mengungkapkan rahasianya, "Ayo kita minum." "Bagus." Setelah beberapa gelas wine, mata Song Wanting menjadi sedikit bingung. Meskipun dia memiliki kapasitas alkohol yang baik, tetapi meminum beberapa gelas anggur merah sekaligus, dia merasa sedikit kewalahan saat ini. Saat ini, sudah waktunya dia bersulang dan alasan minumnya. Song Wanting memandang Ye Chen dengan sepasang mata besar terpesona, dan tiba-tiba berkata pelan, "Sebenarnya, Tuan Ye, baru-baru ini saya mengetahui bahwa Anda sebenarnya adalah orang yang cukup baik." "Bagus." Ye Chen tertawa dua kali dan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Kamu bilang bagus, aspek apa yang kamu maksud?" "Dalam banyak hal," Song Wanting berkata dengan serius, "kamu jauh lebih menarik daripada orang-orang yang biasa saya temui. Banyak orang yang biasa saya temui selalu memuji saya, mendukung saya, mengikuti saya, atau selalu mentraktir saya. Saya memiliki beberapa upaya yang tidak dapat dijelaskan, dan dapat dikatakan bahwa hanya sedikit di antaranya yang merupakan hal yang baik." "Mengapa?" Marvin Ye bertanya dengan rasa ingin tahu, "Menurutmu aku tidak punya rencana untukmu?" Song Wanting mengangguk dan berkata, "Menurutku kamu sepertinya agak keluar dari dunia ini." Marvin Ye bertanya dengan rasa ingin tahu, "Luar biasa. Apa yang harus saya katakan?" Song Wanting berkata dengan serius, "Tuan Ye terlihat jelek, tapi sebenarnya dia sangat cakap. Dia cakap tapi tidak ceroboh dan sombong. Dia biasanya tidak menunjukkan gunung dan embunnya, tapi begitu seseorang menyentuh kentunganmu, kamu tidak akan ragu-ragu, melakukan serangan balik, dan tegas dalam membunuh, tanpa memberikan kesempatan bagi lawan untuk melawan. Sifat-sifat ini sama sekali tidak dimiliki oleh orang biasa." Setelah berbicara, Song Wanting berkata lagi, "Lebih penting lagi, saya tidak mengerti. Dengan kemampuan yang begitu hebat, mengapa Anda ingin menjadi menantu dari rumah ke rumah di keluarga Xiao? Keluarga Xiao hanyalah keluarga biasa kelas 2 dan 3. Anda, Dewa Agung, tetap di dalamnya." Ye Chen tidak menjawab pertanyaannya, melainkan bertanya padanya, "Kalau begitu, jika saya tidak tinggal di keluarga Xiao, di mana saya harus tinggal? Atau, menurut Anda di mana saya bisa tinggal?" Song Wanting berkata dengan serius, "Saya pikir Anda harus menikah dengan keluarga besar terkemuka. Untuk ahli seperti Anda, banyak keluarga besar akan memenggal kepala mereka dan menikahkan putri mereka dengan Anda." Ye Chen tersenyum dan berkata, "Apa gunanya? Kombinasi minat ini tidak memiliki unsur cinta apapun di dalamnya. Gadis dari keluarga besar bersedia menikah dengan seseorang yang tidak mereka sukai. Atau apakah mereka bersedia menikah dengan seseorang yang mereka sukai? Tidak suka. Apakah hidupmu diperintah dan dimanipulasi oleh keluargamu?" Song Wanting berkata begitu saja, "Tentu saja.
keluarga besar manapun selalu sangat ketat terhadap gadis-gadis di keluarga. Misalnya, Anda harus bersekolah di sekolah bangsawan yang sangat top, bukan untuk belajar ilmu, tetapi untuk mempelajari ilmunya, etika sosial kaum bangsawan. Contoh lainnya, sebelum usia atau waktu tertentu, keluarga melarang keras kita berhubungan dengan lawan jenis di luar, dan kita tidak pernah boleh jatuh cinta sendirian. Saya akan pergi. Marvin Ye bertanya dengan heran, ini adalah abad ke-21. Mengapa keluarga besar Anda lebih feodal dibandingkan dengan masyarakat feodal kuno di negara kita? Ini bukan feodalisme, Song Wanting berkata dengan serius, ini adalah hukum kelangsungan hidup keluarga kelas atas. Aturan bertahan hidup. Marvin Ye bertanya dengan rasa ingin tahu, bagaimana menurutmu? Song Wanting berkata dengan sungguh-sungguh, kami perlu bekerja sama dengan keluarga lain, mengikat mereka, dan bertukar sumber daya. Jadi ada satu hal yang sangat penting dalam moto keluarga-keluarga Song kami, semua anggota langsung keluarga harus mematuhi keluarga dalam hal pernikahan, pengaturan. Dalam masyarakat feodal, syarat perkawinan campur keluarga Song adalah perkawinan harus dilakukan antara sepupu, yaitu sepupu menikah dengan sepupu, dan sepupu menikah dengan sepupu. Hal ini untuk mencegah pengenceran atau arus keluar kekayaan, tetapi sekarang negara melarang 3 generasi. Saudara-saudara menikah, tapi di luar negeri pun masih banyak sepupu yang menikah sekarang. Nantinya, sila keluarga kami berangsur-angsur dilonggarkan. Pernikahan dengan sepupu tidak lagi diwajibkan, tapi perkawinan campur harus dengan keluarga besar lainnya, milik kita sendiri. Berbicara tentang hal ini, Song Wanting menghela nafas dan melanjutkan, keluarga berpikir bahwa keluarga tertentu memiliki nilai kerjasama, jadi mereka akan menemukan cara untuk membiarkan laki-laki dalam keluarga tersebut menikahi wanita dari keluarga lain, atau menikahi wanita dari keluarga tersebut, keluarga yang lain ke dalam keluarga yang lain. Setiap anggota keluarga harus mengutamakan kepentingan keluarga, dan tidak boleh melanggar segala pengaturan keluarga, terutama urusan perkawinan. Ye Chen menghela nafas dan berkata, sepertinya keluarga besar ini juga memiliki masalah seperti keluarga besar. Semakin kaya kamu, semakin rakus kamu akan uang. Sambil berbicara, Ye Chen juga menghela nafas dalam hati. Tampaknya jika dia kembali ke keluarga Ye pasti akan melakukan kontrol yang sama terhadapnya, dan bahkan mungkin meremehkan keluarga Xiao dan memaksanya untuk menceraikan Xiao Churan, dan kemudian memperkenalkan diri saya kepada seorang putri kaya yang sangat cocok. Sepertinya keluarga Ye ini benar-benar tidak bisa kembali. Berpikir dalam hatinya, Ye Chen bertanya, ngomong-ngomong, menurutku Nona Song, kamu juga berada di usia menikah. Aku ingin tahu apakah keluargamu telah menjodohkanmu. Song Wanting menggelengkan kepalanya dan berkata, awalnya sudah diputuskan. Saya pertama kali memutuskan pernikahan sepupu saya Song Rongrong. Tunangannya adalah putri dari keluarga utara yang telah lama ditunjuk oleh kakek saya. Saat itu giliran saya, kakekku sakit parah. Jadi aku tidak bisa mengurus masalah ini lagi, tapi sekarang kakekku sudah sembuh dari penyakitnya, kurasa aku akan segera mulai merencanakan pernikahanku. Bersambung.